Halo semua, selamat datang di mata kuliah Statistika Inferensi. Kali ini kita akan belajar mengenai percobaan satu faktor, yaitu membahas tentang Analysis of Variance One Way atau ANOVA One Way. Nah, learning target kita untuk pembelajaran hari ini yaitu kita memahami konsep umum dari percobaan satu faktor, kemudian memahami komponen dalam ANOVA pada saat kita melakukan eksperimen atau percobaan, memahami strategi dari desain eksperimen, serta menghitung ANOVA untuk menganalisis sebuah percobaan. Nah, di dalam merancang suatu eksperimen atau percobaan, maka kita harus menentukan dengan jelas tujuan dari percobaannya itu apa. Nah, kemudian kita dapat merumuskannya dalam bentuk pertanyaan untuk memperoleh jawaban atau yang kita kenal sebagai hipotesis. Nah, hipotesis ini akan diuji apakah sama, beda, ya, berubah atau tidak, kemudian berhubungan atau tidak, dan sebagainya. Nah, misalnya pengaruh dosis pupuk terhadap hasil panen. Nah, di sini kita bisa merancang suatu percobaan di mana kita mencoba beberapa dosis pupuk dan menghitung atau mencatat hasil panen dari dosis pupuk yang berbeda-beda itu. Kemudian algoritma terhadap kecepatan running program. Berarti kita bisa mencoba beberapa algoritma selama beberapa kali, kemudian kita mencatat hasil running programnya masing-masing. Dan yang ketiga contohnya adalah pengaruh metode penjualan terhadap pendapatan. Jadi kita bisa melakukan percobaan dengan melakukan beberapa metode penjualan dan melihat hasil penjualannya untuk kemudian kita analisis menggunakan ANOVA. Istilah-istilah dalam percobaan antara lain yang pertama adalah treatment atau perlakuan, yaitu suatu prosedur atau metode yang diterapkan di dalam unit eksperimen. Nah, unit eksperimen ini berarti suatu unit di dalam percobaan kita. Misalnya pada saat kita mencoba 3 jenis pupuk dengan 3 kali ulangan, maka kita membutuhkan 9 petak sawah. Nah, satu petak sawahnya itu disebut sebagai unit percobaan. Nah, sedangkan dosis pupuk yang dicobakan itu namanya adalah perlakuan atau treatment. Unit eksperimen adalah unit terkecil dalam suatu eksperimen yang diberikan perlakuan. Berupa lahan, bisa berupa individu juga bisa juga satu kandang ternak dan lain-lain, tergantung penelitian kita tentang apa. Nah, selain unit percobaan, kita mengenal faktor. Nah, faktor ini sebenarnya sama dengan treatment atau perlakuan ya. Faktor adalah variabel bebas yang dicobakan dalam eksperimen sebagai penyusun struktur perlakuan. Nah, variabel bebas ini dapat berupa variabel kualitatif maupun kuantitatif. Sedangkan taraf atau level itu adalah nilai-nilai dari faktor atau variabel bebas tadi yang dicobakan dalam eksperimen. Misalnya dalam jenis pupuk ada yang 2 kg, 4 kg, 5 kg. Berarti 2, 4, dan 5 ini disebut sebagai level dari sebuah percobaan. Percobaan satu faktor adalah percobaan yang hanya memiliki satu perlakuan atau treatment atau satu faktor. Nah, sedangkan ANOVA digunakan untuk menganalisis pengaruh perlakuan dalam suatu percobaan. Jika percobaannya hanya satu perlakuan, maka disebut ANOVA one way. Percobaan yang dianalisis menggunakan ANOVA berkaitan dengan bagaimana data respon yang diamati, contohnya hasil panen padi tadi bergantung beberapa level perlakuan yang diberikan. Misalnya dosis pupuk 2, 4, dan 5 tadi. Jika tabel ANOVA menghasilkan keputusan tolak H0, maka seharusnya dilakukan uji perbandingan atau uji lanjutan untuk mencari level mana kira-kira yang paling optimum, bisa yang tertinggi ataupun yang terendah, menghasilkan hasil percobaannya. Nah, homogenitas atau kesamaan ragam dan normalitas data merupakan asumsi yang harus dipenuhi di dalam ANOVA dan regresi. Ini adalah jenis-jenis percobaan dan analisis of variance yang digunakan. Jadi jika percobaannya merupakan rancangan acak lengkap, artinya di sini antar ulangan dalam percobaan itu dianggap lebih homogen. Nah, sehingga semuanya itu antar perlakuan itu bebas, benar-benar bebas, dan di dalam ulangannya tidak ada perbedaan. Nah, itu disebut sebagai ANOVA one way analisisnya nanti. Sedangkan kalau rancangan acak kelompok atau ANOVA two way, di sini selain kita
dari perlakuan, maka di dalam kelompoknya kita juga dianggap berbeda. Jadi sudah dua arah. Nah, kemudian rancangan yang lebih rumit lagi yaitu RBSL. Di sini harus bentuknya persegi ya, antara faktor pertama dengan faktor kedua. Sedangkan rancangan faktorial di sini ada dua faktor atau lebih, yang mana di situ kita menggunakan analisis faktorial untuk menganalisis datanya. Yang pertama kita belajar dulu tentang ANOVA one way. Nah, model dari ANOVA one way adalah seperti ini ya, data ke I dan J. Sebenarnya adalah rataan dari semua data atau grand rata-rata, grand mean, ditambah dengan pengaruh perlakuan atau alpha J dan error atau alpha IJ. Nah, di sini bisa diketahui ya XIJ-nya apa ya, mu-nya apa ya, alpha I-nya apa. Nah, kemudian I itu adalah di sini ulangannya ya, kemudian J itu adalah perlakuannya. Di mana K itu adalah level atau urutan perlakuannya. Nah, di sini contoh ya struktur data daripada ANOVA, yaitu yang pertama di sini ada K perlakuan. Ya, jadi perlakuan pertama, perlakuan kedua sampai perlakuan ke K, dan itu ada ulangannya ke bawah sampai ke N. Nah, biasanya data yang kita cari adalah T.1, artinya adalah total dari perlakuan 1 di semua ulangan. Kemudian T1.2 berarti total perlakuan 2 dari seluruh ulangan. T.K berarti total perlakuan ke K dari semua ulangan. Sedangkan T.T adalah total keseluruhan. Begitu juga dengan rata-ratanya. Hipotesis yang dicoba di dalam ANOVA yang pertama adalah tentang rata-rata sebenarnya ya. Rata-rata dari level perlakuan pertama sama dengan level perlakuan kedua sama dengan level perlakuan ke K. H1-nya paling sedikit ya, jadi tidak harus semuanya. Paling sedikit 2 di antara rataan tersebut tidak sama. Jika ada 2 saja yang beda berarti tolak H0. Catatan, kita juga tidak boleh menuliskannya seperti yang di bawah ini ya. Kenapa? Karena di situ H1-nya menyatakan semua harus beda, padahal tidak begitu. Ya, 2 saja yang beda itu sudah tolak H0. Oke, nah jumlah kuadrat total itu merupakan jenis keragaman di dalam tabel ANOVA. Cara menghitungnya adalah dengan menjumlahkan dari I sampai N dan dari J sampai K. N tadi adalah ulangan, K adalah perlakuan, dari data masing-masing dikurangi grand mean atau X bar titik-titik di situ, kemudian dikuadratkan. Nah, JK total ini bisa dipecah menjadi JK galat dan JK agregat atau perlakuan. JK perlakuan itu adalah rata-rata perlakuan ke J dikurangi grand total. Oke, nah JKT berarti XIJ min X barbar. Oke. Nah, di sini contoh perhitungannya, jadi JKT itu adalah sama, bisa juga dihitung dengan sigma I sampai N J sampai K dari XIJ kuadrat dikurangi total kuadrat dibagi N. Nah, JKA-nya dari total perlakuan ke J dikuadratkan dibagi N, ya, N kecil ulangan, dikurangi total kuadrat dibagi N atau N besar atau semua datanya. Nah, JKG itu JKT dikurangi JKA. Di sini adalah tabel ANOVA untuk ulangan sama, jadi sumber variansinya ada 3, perlakuan, galat, dan total. Jumlah kuadratnya juga ada 3 ya, seiring dengan barisnya tadi, di mana perlakuan jumlah kuadratnya adalah JKA, galat jumlah kuadratnya adalah JKG, total jumlah kuadratnya adalah JKT. Nah, di sini masing-masing punya derajat kebebasan atau degree of freedom, di mana kalau JKA itu banyaknya level perlakuan dikurang 1. Sedangkan JKG banyaknya level perlakuan dikali ulangan dikurang 1, dan JKT adalah banyaknya ulangan dikali banyaknya level dikurang 1. Nah, rataan kuadrat itu adalah dari JK dibagi dengan derajat bebasnya. Sedangkan F hitung itu adalah kuadrat tengah agregat dibagi dengan kuadrat tengah galat. Oke, nah di sini soal. Ya, contohnya dosis pupuk 2 kilo, 3 kilo, dan 4 kilo diberikan pada 9 petak sawah. Nah, 3 petak sawah masing-masing diberi pupuk ya 2 kilo, 3 kilo, dan 4 kilo tadi. Ya. Nah, dosis pupuk 2 kilo itu disebut sebagai level pertama. Sedangkan dosis pupuk 3 kilo level kedua dan dosis pupuk 4 kilo sebagai level ketiga. Nah, struktur datanya adalah seperti pada tabel ya, ada 3 ulangan dan perlakuannya ada 3. K-nya adalah 1, 2, 3, di mana 1 adalah dosis pupuk 2 kilo,
2 dosis pupuk 3 kilo dan 3 adalah dosis pupuk 4 kilo. Sedangkan ulangannya adalah yang ke bawah 1, 2, 3. Sehingga struktur datanya kita akan lihat hasil panen dari X11, hasil panen dari X12 dan seterusnya. Oke, nah XIJ akan diganti dengan data hasil panen ya. Jadi data respon apa yang kita ingin cari tahu pengaruhnya terhadap itu, maka itulah yang dimasukkan ke dalam data ANOVA ini. Oke, misalnya dalam ton ya. Nah, misal ini adalah datanya. Ternyata sawah pertama yang diberi pupuk 2 kilo itu menghasilkan 3 ton panennya. Ya, sawah yang diberi pupuk 3 kilo ya menghasilkan 4 ton. Ya, yang ulangan kedua dapat 4,1 ton, ulangan ketiga 3,9 ton. Nah, kenapa tidak sama? Inilah kunci dari percobaan. Jadi error itu boleh ada ya, boleh ada. Jadi tidak harus suatu percobaan yang diberi perlakuan yang sama itu menghasilkan hasil yang sama. Justru pada saat kita melakukan suatu percobaan ya, error atau kesalahan itu bisa saja terjadi. Yang dalam model tadi dinyatakan sebagai EIJ. Hipotesis di sini adalah rata-rata hasil panen semua dosis pupuk sama atau μ1 sama dengan μ2 sama dengan μ3 sama dengan μ, sedangkan lawannya hipotesis 1 minimal 1 rata-rata hasil panen dengan dosis pupuk tersebut berbeda dengan yang lain, atau μi tidak sama dengan μ di mana i-nya adalah 1, 2, dan 3. Nah, di sini kita menghitung statistik uji yaitu F hitung dengan cara mencari JKT-nya dulu. JKT itu adalah sigma I sampai N dari XIJ kuadrat sigma J 1 sampai K. Nah, di sini I yang dimaksud itu adalah level perlakuan, sedangkan di sini J yang dimaksud itu adalah level perlakuan, sedangkan I adalah ulangan. Maka yang dimaksud dengan sigma J 1 sampai K, sigma I 1 sampai N XIJ itu adalah data XIJ atau data ke I dan ke J yang berjalan dijumlahkan seluruhnya. Artinya di sini adalah 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 6 kuadrat ditambah 3,2 kuadrat ditambah 4,1 kuadrat ditambah 7 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 3,9 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Dan T kuadrat itu adalah total dari semua data ini, yaitu sama dengan 43,2 ya, sigma XIJ-nya atau T titik-titik itu adalah 43,2. Nah, maka di sini dikurangi 43,2 kuadrat dibagi N besar ini adalah banyaknya data ya. Kalau di sini J-nya 3, X-nya 3, semuanya ulangannya 3, berarti 3 kali 3 atau 9. Nah, di sini JKT akan menghasilkan nilai 232,26 dikurangi 1866,24 dibagi 9, yaitu sama dengan gitu. Oke, nah kemudian untuk yang JKA berarti kita jumlahkan dari T titik J kuadrat. Nah, di sini maksudnya adalah kita cari dulu J itu kan sama dengan level. Jadi kita jumlahkan dulu T titik 1 itu adalah sama dengan ya 3 ditambah 3,2 ditambah 4 ya 10,2 ya. T titik 2 itu adalah sama dengan 12. T titik 3 itu adalah sama dengan 21 ya.
Nah, maka di sini T titik J kuadrat untuk K yang pertama itu adalah 10,2 kuadrat ya, ditambah 12 kuadrat ditambah 21 kuadrat dibagi N-nya itu adalah ulangannya 3 dikurangi 1866,24 dibagi 9 ya. Di sini akan menghasilkan JKA dan JKG itu adalah sama dengan JKT dikurangi JKA. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Untuk JKT tadi itu adalah sama dengan, ini harusnya di jumlahnya sama ya. Ya, 24,9. Jadi pada saat kalian ngitung ini akan dapat 24,9 dan menghitung JKA harusnya kalian dapat 22,32. Nah, pada saat kalian menghitung derajat kebebasan itu berdasarkan yang ada di tabel ini tadi ya. Jadi untuk yang derajat kebebasan perlakuan itu K-1, galat itu K dikali N-1, kalau total itu N kali K-1, di mana N-nya di situ adalah banyaknya ulangan dan K-nya itu adalah banyaknya perlakuan. Maka di sini banyaknya perlakuan ada 3 levelnya, 3 kurang 1 ya 2. Ya kan, kalau di sini berarti 3 dikali 3 min 1, 6. Kalau di sini 3 kali 3 kurang 1 atau sama dengan 8. Nah, untuk rataan kuadrat ini didapatkan dari jumlah kuadrat dibagi derajat bebas. Kalau di sini ya 22,32 dibagi 2. Sedangkan untuk galat adalah ya 2,58 dibagi 6. F hitung itu dihitung dari rataan kuadrat atau kuadrat tengah agregat dibagi dengan kuadrat tengah galat. Di situ menghasilkan 25,95. Sehingga kita bandingkan nilai ini dengan nilai F ya 0,05 karena kita memakai alfanya 0,05 ya kan, dengan derajat bebas 2 dan 6. Nah, kalian cari di tabel dan ternyata hasilnya adalah tolak H0. Maka di sini yang benar adalah minimal 1 rata-rata hasil panen dengan dosis pupuk tersebut beda dari yang lain. Oke. Nah, untuk latihan silakan dikerjakan ini. Nah, untuk jumlah ulangan yang tidak sama, sebenarnya rumusnya tetap sama ya. Cuman di sini perbedaannya adalah pada JKA-nya itu bukan dibagi N, tapi dibagi oleh berapa sih ulangan yang terjadi pada setiap levelnya atau level ke J-nya. Gitu. Yang lainnya tetap sama. Jadi ANOVA 1W atau percobaan yang berasal dari rancangan acak lengkap itu boleh ulangannya tidak sama. Kenapa? Karena ulangan dianggap homogen ya. Jadi Anda pakai misalnya 50 orang dengan 30 orang di ulangan kedua itu masih boleh ya. Jadi di sini hanya berfokus kepada perbedaan K-nya, tapi ulangannya bebas, boleh sama boleh beda. Nanti pada RAK tidak boleh harus sama semuanya. Nah, pada ANOVA yang ulangannya tidak sama ya, di sini contohnya 3 algoritma ABC ya, terdapat data seperti ini. Algoritma A dicoba 3 kali, algoritma B 2 kali, algoritma C 3 kali. Nah, tentukan hipotesisnya, kemudian hitunglah berapa kira-kira F hitungnya. Setelah itu kalian putuskan apakah terima H0 atau tolak H0. Terima H0 pada saat F hitung lebih kecil dari F alfa, dengan derajat bebas 1 adalah derajat bebas agregat dan derajat bebas 2 adalah derajat bebas galat ya. Dan bisa juga terima H0 pada saat p-value-nya lebih besar daripada alfa. Oke, itu saja dari saya. Selamat memahami dan mengerjakan.